Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang subbab materi yang ada di fluidas lattis, yaitu adalah tegangan permukaan. Tegangan permukaan merupakan peristiwa zat cair untuk membuat suatu lapisan tipis pada suatu permukaan. Nah, bisa dilihat seperti gambar seperti ini. Jadi setiap zat cair atau liquid di dalam suatu wadah, bagian atasnya dia akan membuat suatu lapisan yang kita sebut sebagai tegangan permukaan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah surface tension. Nah, bagaimana tegangan permukaan ini dapat terjadi? Kita perhatikan gambar berikut ini. Jadi, setiap partikel di dalam zat cair akan mendapat gaya antar partikel yang kita sebut sebagai gaya kohesi. Nah, untuk yang di dalam, gaya kohesinya ini seimbang, sehingga dia tidak akan membuat suatu lapisan di atas ya. Beda dengan partikel yang berada di atas permukaan. Nah, bagian atas ya, ini dia tidak mendapat gaya kohesi, sehingga nanti di bagian atasnya sini dia akan membuat suatu lapisan ya, seperti itu. Untuk perumusan tegangan permukaan dapat dilihat pada gambar ini. Jadi untuk adesi itu adalah gaya tarik antar partikel yang berlainan jenis. Itu artinya adesi terjadi pada zat cair dan permukaan gelas atau permukaan kaca, seperti itu. Nah, tegangan permukaan itu disimbolkan dengan gamma. Gamma sama dengan F/2L, di mana gamma adalah tegangan permukaan yang satuannya Newton per meter, F adalah gaya atau berat benda yang satuannya Newton, dan L adalah panjang kawat ya, atau panjang benda yang mau dicelupkan ke dalam suatu zat cair, seperti itu. Nah, untuk peristiwa kapilaritas sendiri itu merupakan peristiwa naiknya permukaan air melalui pipa atau saluran kecil. Nah, kalian bisa perhatikan gambar berikut. Nah, jadi di sini saya punya suatu wadah yang berisi air. Kemudian di sini ada tabung ya, atau pipa kecil ya. Nah, apa yang terjadi ketika pipa ini saya celupkan ke dalam air? Nah, maka yang terjadi, sebagian airnya akan naik ke dalam pipa, seperti itu. Naiknya air ini, itu saya simbolkan dengan H. Nah, karena ada gaya adesi antara air dan kaca, maka dia akan membentuk sudut theta, seperti itu. Kemudian, dari sini kita bisa mencari berapa sih tinggi air yang naik. Nah, dirumuskan bahwa tinggi air yang naik itu adalah H sama dengan 2 kali tegangan permukaan atau 2 gamma cos theta dibagi dengan rho kali G kali R. Dengan keterangan, gamma adalah tegangan permukaan air yang satuannya Newton per meter, theta adalah sudut kontak antara air dan permukaan tabung, rho adalah massa jenis yang satuannya kilogram per meter pangkat 3, G adalah percepatan gravitasi yang satuannya meter per second kuadrat, R adalah jari-jari pipa yang satuannya meter, dan H adalah tinggi air yang naik yang satuannya juga dalam meter. Nah, kapilaritas itu dapat dianalogikan juga sebagai sedotan yang dicelupkan ke dalam suatu zat cair, seperti itu ya. Oke, masuk ke contoh soal kapilaritas. Nomor 1, suatu tabung berdiameter 4 mm jika dimasukkan ke dalam air secara vertikal, air akan naik dengan membentuk sudut kontak terhadap tabung sebesar 60 derajat. Jika kenaikan air pada tabung adalah 2,5 cm, maka tentukanlah tegangan permukaan air, di mana massa jenis air adalah 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Oke, kita tulis dulu yang diketahuinya. Diketahui adalah R sama dengan 2 mm. Nah, di sini kenapa? Jadi di sini variabel yang dibutuhkan adalah jari-jari ya. Nah, karena diameternya 4 mm, jari-jari adalah setengah dari diameter, maka setengahnya dari 4 adalah 2 mm. Kita konversikan dalam satuan SI, yaitu adalah 2 kali 10 pangkat minus 3 meter. Theta adalah 60 derajat, H adalah 2,5 cm, ini sentinya kita ubah ke meter dulu, ke meter terlebih dahulu, yaitu 2,5 kali 10 pangkat minus 2 meter, dan rho adalah 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah
berapa besar tegangan permukaan atau gamma? Nah, kalian bisa langsung jawab, di mana H itu sama dengan 2 gamma cos theta dibagi Rho kali G kali R. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Nanti H-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 2 gamma dikali cos 60 per 10 pangkat 3 dikali 10 dari gravitasinya dikali 2 kali 10 pangkat minus 3 dari jari-jari tabungan, seperti itu. Nah, ini kita hitung bagian bawahnya 10 pangkat 3 coret sama 10 pangkat minus 3, karena kalau dijumlah ini habis atau 1. Nah, terus lanjut 2,5 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 2 gamma dikali setengah dibagi 20. Nanti 2 dikali setengah itu sama dengan 1 gamma. 20-nya kalian pindah ruas ke ruas kiri jadi 50. Nah, berarti gamma itu sama dengan 50 kali 10 pangkat minus 2 Newton per meter, atau kalian bisa tuliskan gamma sama dengan 0,5 Newton per meter. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Untuk latihan soal nomor 2, silakan kalian kerjakan sendiri. Kunci jawabannya adalah 10 cm. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.